Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Insan Muda dan selamat malam Jumat. Dimas seperti biasa nemenin kamu dari jam 8 malam ini sampai beberapa menit ke depan di Nightmare Side Testy Mystery yang pastinya akan memberikan cerita-cerita seram. Pastikan kamu subscribe YouTube channel Ada Radio dulu sebelum kita nonton. Nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Di Nightmare Side Testy Mystery malam hari ini kita kedatangan seorang perempuan yang mempunyai satu pekerjaan yang luar biasa banget. Mungkin jarang ada yang tahu atau ngeh sama pekerjaan yang satu ini, tapi sebenarnya ada dan menarik untuk kita cari tahu nih. Ada Yanli. Selamat malam Yanli. Malam Kak. Oke. Halo. Yanli ini adalah seorang pramugari kereta api atau yang sering disebut istilahnya itu adalah Prami. Kalau pramugari kereta api itu istilahnya prami sih. Prami. Kalau yang cowoknya adalah Prama. Ya, pramugara kereta api. Wow. Ini menarik nih. Iya. Saya sempat ngobrol sama pramugari airlines atau pesawat terbang gitu. Nah, sekarang ada pramugari kereta api. Sebenarnya pekerjaannya tuh kayak gimana sih kalau pramugari kereta api nih? Sama aja sih Kak, bertugas dan bertanggung jawab melayani terhadap penumpang kereta api. Sama aja kayak selling, service buat penumpang di atas kereta. Oh, di atas kereta. Gak jauh beda sih tugasnya sama pramugari pesawat. Berapa lama tuh biasanya selama perjalanan tuh yang paling lama perjalanan? Kalau aku kan pramugari Bandung. Karena kan kalau pramugari Bandung, karena pramugari kereta api itu beda-beda branch office-nya. Ada pramugari Bandung, ada pramugari Surabaya, pramugari Malang. Kalau aku kan branch office-nya branch office 2 Bandung. Jadi aku tuh ada perjalanan paling lama tuh ke Malang. Bandung Malang itu sekitar 16 jam. 16 jam. 16 jam. Dan di 16 jam itu kamu harus standby untuk melayani penumpang ya kan. Kayak kalau sebelum masa pandemi kan kita kalau penumpang perjalanan kereta malam tuh dapat fasilitas selimut, fasilitas bantal. Nah, itu kita yang ngelayanin, yang ngasihin gitu. Oke. Kereta malam, Juki-Jagijuk ya. Jadi inget tuh. Kereta malam ada ada lagunya ya. Iya. Ini menarik sih. Ngomongin kereta api ya, ngomongin kereta api dulu nih. Banyak banget cerita-cerita yang masuk ke Nightmare Side tentang rel kereta api. Jadi kayak persimpangan rel kereta api, ada penampakan korban bekas kecelakaan kereta api iya. gitu yang akhirnya menampakkan dan lain-lain. Kalau dari kamu sendiri nih yang kerja di kereta api, ini sebenarnya kecelakaan kereta api ini sesering apa sih? Kalau maksudnya orang ketabrak dan lain-lain tuh. Sering sih ya, pasti angka kecelakaan kereta api tiap minggu, bahkan mungkin tiap hari tuh ada. Tapi ya nggak selalu di Bandung-Bandung aja perlintasan. Mungkin ada kecelakaan di Semarang, di mana di Jakarta atau di mana gitu. Jadi nggak selalu satu di Bandung aja. Pasti ada sih Kak. Pasti ada, selalu ada ya, pasti ya. Nah ini nih bikin merinding sih kalau misalnya ngomongin ini, karena gimana pun juga kereta api ya dia punya jalannya sendiri kan. Jadi kalaupun ada yang akhirnya kecelakaan mungkin karena kelalaian juga dari mungkin ada yang nyebrang, nggak ngelihat karena ya kereta api itu punya jalur lintasnya sendiri. Sampai kapanpun juga ya jangan nyalain kereta api gitu. Kereta api kan punya jalannya sendiri. Kayak mobil tuh lewatin perlintasan kan udah ada palang pintu. Kayak orang mau bunuh diri ya, kenapa sih harus diemnya di rel kereta api gitu kan? Kereta api udah punya jalannya sendiri. Gitu. Nah itu yang kita nggak pernah tahu ya. Orang-orang taunya ditabrak kereta loh, kan mau nyalain kereta kan punya jalannya sendiri. Nah, iya, ada relnya sendiri. Iya, ada relnya sendiri. Kalau mau dia lewat, iya, kan? Kenapa ada palang pintu? Iya. Gitu kan. Oh, ini menarik nih. Nah, karena Nightmare Side Testy Mystery malam hari ini kita akan ngomongin serem-serem ya. Selama kamu bekerja kurang lebih berapa? 3 tahun ya? 3 tahun. Aku jadi prami itu April 2017. 17, oke. Kemarin habis masa kontrak kerja tuh April 2020. Nah, tapi sebelum itu apa sih yang bikin kamu pengen jadi seorang pramugari kereta gitu maksudnya?
Kayak kepikiran wah iya. pengen jadi. Dulu tuh aku cita-citanya sih jadi pramugari pesawat, Kak. Pernah ngelamar pramugari pesawat sampai 5 kali, terus gagal. Gak keterima terus gitu. Ke setiap maskapai aku daftar tapi belum rezekinya mungkin. Terus aku punya temen kenalan dulu waktu daftar pramugari pesawat, pramugari kereta ada lowongan nih, ayo coba kirim lamaran. Aku kirim lamaran tuh ya akhirnya sekali daftar langsung keterima gitu sih. Langsung ya justru ya, berarti malah jalannya yang memang itu. aku pengenin tuh malah nggak dapet rezekinya, tapi yang aku pasrah sih pengen tapi pasrah lah, kalau keterima ya syukur, enggak ya udah malah ada rezekinya di situ. Oke, seru ya. Iya. Nah, ini ngomongin yang seremnya nih sekarang. Pramugari kereta ada pengalaman apa aja nih? Dari pribadi aku sendiri dulu ya. Iya, boleh. Paling ada perjalanan dinas tuh Kak ke Bandung. Dari Bandung ke Surabaya itu ada kereta malam sekitar jam 10 malam berangkatnya. Kalau berangkat dari Bandung itu berangkat tuh jam 10 malam, nyampe Surabaya itu jam 10 pagi. Perjalanannya 12 jam. Dan kalau perjalanan malam itu pramugari kereta tuh nggak tidur. Ya kita begadang, kadang malah tidurnya ganti-gantian. Ya kerjep aja gitu di kursi kerjep, bangun lagi. Jadi jarang tidur. Capek juga capek sih. Nungguin gitu 12 jam kan, apalagi kereta malam. Jadi ya nggak pernah tidur. Terus pernah tuh senior tuh cerita-cerita gitu di rangkaian. Kata seniorku tuh bilang kalau misalnya nanti katanya ada penumpang naik di stasiun Tegal, aku sebutin aja deh stasiunnya. Kalau ada penumpang naik di stasiun Tegal, kamu jangan langsung kasih selimut. Karena dulu tuh ada karena kan kalau kereta malam aku bilang dapat fasilitas selimut ya sama bantal, dan kita yang servis gitu. Bilang katanya jangan dulu kamu kasih selimut, tanya dulu sama kondekturnya ada penumpang naik atau enggak, katanya kayak gitu. Terus aku bilang kenapa Kak, kata aku gitu kan. Pokoknya tanyain dulu aja kalau ada penumpang naik kan, karena kita tuh kalau mau ada penumpang naik kita boarding tuh istilahnya nyambut penumpang, kayak selamat pagi, selamat malam gitu. Selamat datang di kereta ini, di kereta itu gitu, nyambut penumpang. Terus inget ya, sama dia diingetin lagi, inget ya kalau ada penumpang yang naik di stasiun Tegal, tanyain dulu sama kondektur kasih selimut atau jangan. Terus aku bilang ya gitu, udah. Terus abis kayak gitu diceritain lah ceritanya gini. Akhirnya serem tuh Kak ceritanya tuh. Aku yang alamin sendiri gitu, dengar cerita sendiri. Akhirnya aku tuh awalnya nggak percaya, apa sih kayak gitu-gitu doang, nggak percaya sampai aku ngalamin sendiri gitu. Jadi waktu itu boarding di stasiun Tegal. Stasiun Tegal itu sekitar jam 1:30 malam apa jam 2 malam gitu. Waktu itu krunya cowok semua, aku cewek sendiri. Dan cowoknya tuh lagi sibuk, ada yang nyiapin ini, nyiapin itu, nyiapin pesanan. Bahkan malam-malam juga kereta rame aja, ada yang makan gitu. Neng kamu boarding ya, katanya, kamu yang nyambut penumpang. Oh iya, kataku. Terus aku boarding aja. Kan kalau boarding tuh lihat-lihat kanan, lihat-lihat kiri. Nah sebelumnya tuh aku nanya dulu tuh sama kondekturnya, karena aku ingat kata seniorku tanya dulu ya. Harus tanya dulu sama kondekturnya ada penumpang naik atau enggak. Kondekturnya bilang, kan aku tanya, Pak ada penumpang naik enggak di stasiun Tegal? Terus kondekturnya bilang nggak ada katanya. Kalau dia eksekutif adanya di ekonomi aja katanya. Kalau kereta eksekutif tuh nggak ada. Oh iya kataku. Yaudah aku boarding kan, nambut yang kereta ekonomi, tapi aku boardingnya di yang eksekutif karena temanku juga ada yang boarding di ekonomi. Terus aku lihat deh ke sebelah kanan ada penumpang naik, jelas banget itu penumpang naik, ngelangkah, cewek pakai baju putih ngelangkah naik ke gerbong. Loh kok kan katanya nggak ada penumpang naik gitu. Itu ada kataku, ngelangkah jelas. Ya udahlah. Terus kondekturnya kereta berangkat kan. Terus kondekturnya berangkat ke kereta ekonomi tuh ngecekin penumpang. Akhirnya karena aku penasaran, tadi aku jelas banget gitu ngelihat ada yang naik gitu di gerbong paling belakang, jelas banget orang ngelangkah gitu. Ya udah aku inisiatif bawa selimut sama bantal, mau ngasihin ke gerbong yang paling belakang, penumpang yang tadi naik itu. Ke gerbong paling belakang lah. Terus emang ada Kak, ada yang lagi duduk. Ada yang lagi duduk. Tapi dia tuh ngebelakangin arah kereta. Misalnya karena kursi eksekutif tuh bisa dibalikin. Misalnya arah kereta ke sini, dia bisa diputar balik ke arah sana gitu. Terus dia tuh duduknya ngebalikin arah kereta di kursi 13C apa D gitu. Ngadep ke TV kereta. Keretanya kan arah sini, dia ngadepnya ke arah sana. Ada penumpang, tapi nggak aku samperin karena aku inget kata seniorku, bilang lu aja sama kondektur.
Sudah itu aku nyamperin lagi kondektur, Pak ada yang naik di gerbong paling belakang, kursi 13D. Dia cek di online, kan kita ngeceknya online ya. Kalau di kereta tuh daftar penumpang tuh diceknya online. Pas dicek nggak ada Neng, katanya. Kamu ngantuk ya? Tidur aja. Enggak Pak, bener ada, aku bilang gitu. Tapi pas kamu lihat sih itu dari kejauhan berarti ya? Ya aku gak berani nyamperin dulu Kak. Iya. Aku udah di tengah-tengah. Mungkin aku di sekitar nomor 9 atau enggak deng. Berarti nomor yang kamu 8 lihat lah. dia hanya ke belakangnya Ya doang. belakangnya kan? aja, Rambut rambut berarti panjang ya? sama baju putih. Hitam Ya, gitu ya, rambutnya. tuh. Oke. lanjut. Katanya kata si kondekturnya, kamu ngantuk, tidur aja. Terus kata peramanya halu katanya kayak gitu. Terus aku kesel kan, ayolah ke sana bareng-bareng, kata aku. Bareng-bareng lah tuh sama perama sama kondekturnya ngecek tiket, dan nggak ada. Orangnya nggak ada. Nggak ada orangnya. Tapi aku lihat jelas banget, aku nggak ngantuk Kak. Jam 2 malam aku begadang minum kopi, Iya, karena iya. krunya kebetulan waktu itu lagi asik gitu. Jadi akunya nggak ngantuk kan. Jelas aja ngelangkah, naik gitu, duduk mungkin. Bajunya putihnya tuh kayak gimana? Kayak gaun gitu atau Kayak gaun sih, dress sih. kayak Dress gitu ya? gitu, rambut panjang. Tapi aku pikir bukan kayak hantu, manusia, kayak manusia aja. Tapi nggak ada. Nah, seandainya kamu ngasih selimut sama bantal nih, kata senior kamu apa yang bakal kejadian? Nah, yang balik lagi ke cerita yang seniorku. Jadi dulu kata seniorku tuh waktu dinas kereta itu kan, dia bilang ada pramugara, sama tuh kasusnya, dia boarding di stasiun Tegal. Terus dia tuh lihat ada penumpang naik di paling belakang, di kereta paling belakang. Dia lihat ada penumpang nih naik. Akhirnya dia inisiatif dong, langsung bawa selimut sama bantal tanpa nanya dulu ke kondektur kalau ada penumpang naik atau enggak. Akhirnya dia inisiatif bawa selimut, bawa bantal, datanglah ke gerbong paling belakang itu, ke kereta paling belakang itu. Dan Selalu sama kereta ini ya, gerbong belakang itu ya? ya, kereta itu dulu, kereta ini rangkaiannya masih jadul Kak. Waktu sebelum masa pandemi dan waktu kereta, kan kereta sekarang udah diganti ya jadi stainless. Ini waktu masih rangkaian lama yang keretanya masih warna putih, belum abu-abu. Iya gitu. Terus dia datanglah ke paling belakang, inisiatif sendiri, karena kan dia juga jelas ya, dengan jelas, sangat jelas sih ngelihat orang datang gitu. Nyamperin lah dia sendiri. Terus ngasihin selimut sama bantal, tepuk dulu sih tuh. Pas lihat ternyata mukanya tuh rata katanya. Wow. Iya, pas nyamperin, inisiatif udah bawa bantal, udah bawa selimut, ya mukanya rata aja. Sama duduknya pun ngebalikin arah kereta dan menghadap ke TV. Selalu ada di stasiun itu Iya, ya. gak ada. Terus Naiknya. Sunda nama ngahuleng gitu. Ngahuleng saya teh tarik ngahuleng. Ulang tariknya. Iya, sampai akhirnya mau nyampe kereta makan teh ngahuleng katanya. Sampai ditepuk-tepuk sama teman-teman, kenapa? Dia tuh kayak nggak berani cerita. Kaget mungkin ya Kak. Akhirnya cerita aja berani sama kru. Sampai akhirnya ya senior bilang, "Awas kalau di stasiun ini." Ya udah deh, kesebar, dan ternyata yang ngalamin tuh bukan aku aja, temen aku juga pernah juga gitu. dengan kejadian yang sama. Iya, si dengan perempuan kejadian sama. Iya, muka yang rata naik itu ya, yang naik di stasiun. Berarti itu Tegal. udah jadi mitos berarti ya. Iya Ya, sih. jadi Kalau mitos faktanya anak-anak lah ya. faktanya kan aku nggak nyamperin dia buat ngasihin selimut gitu. Aku cuman jelas nih ada orang naik gitu. Tapi Berarti kan kalau aku kamu nggak nyamperin bisa jadi bisa sih. ngelihat. Tapi aku karena aku borangan Kak, takut gitu. Oh iya. Jadi aku nggak Setengah samperin. jalan ya. Iya. Baru setengah jalan terus udah hilang lagi. Wah, ini berarti ini jadi mitos yang Iya. tersebar ya di anak-anak pramugari. Gara-gara pramugara itu ya kan. Hati-hati nih kalau di situ, jadi berwanti-wanti. Waduh, gila, aku baru dengar satu cerita itu aja udah merinding loh. Iya sih. Iya Itu kan? sih kalau aku yang ngerasa aku paling serem banget. Paling serem banget ya. Ngelihat sendiri. Ngelihat sendiri sih sosok Ada, itu. ternyata cerita itu tuh ada. Nyata ya, Nyata. bener. Yang senior aku bilang, awas ya kamu kalau boarding tanya dulu sama penumpang. Cerewet banget senior aku tuh. Tanya dulu sama penumpang. Maaf, kalau ada penumpang tuh tanya dulu sama kondektur. Ada penumpang naik atau enggak gitu. Udah diwanti-wanti Udah ya, diwanti-wanti. udah nanya nggak ada tapi Iya. ada yang masuk. Iya. Oke, siap. Itu selama perjalanan dalam kereta. Ada lagi nggak yang mungkin masih Ada sih. kamu ingat selama perjalanan? Ada. Waktu itu kan kalau di kereta sih di rangkaian ya. Waktu itu kan dinas tuh 4 orang. Krunya tuh kebalik. Biasanya kalau kru tuh yang lebih banyak cowok, 3 cowok, 1 cewek. Kalau kemarin tuh 3 cewek, 1 cowok. Terus kan kalau KM tuh disebutnya kereta makan. KM tuh ada kayak bentuk bar gitu. Jadi kita tuh kadang duduknya di bawah bar itu gitu. Jadi kalau ada penumpang tinggal Dari berdiri gitu. Terus waktu itu masuk jam berapa ya?
malam kok nggak salah, malam kok, malam jam 1 apa jam setengah 2 gitu, ada yang mbak gitu. Kalau kita kan prami otomatis langsung ngorejat gitu Kak, langsung dek, kok nggak ada orangnya mbak, nggak ada. Berapa kali, hampir 3 Kak, 3 sampai 4 kali mbak nggak ada lagi, duduk lagi main HP lagi, mbak nggak ada. Sekarang logikanya ya Kak, kalau manusia gitu, masa sih meni segancang itu gitu pergi hilang atau gitu ya, iya. Soalnya dari bar kereta makan ke pintu rangkaian itu jauh, lumayan jauh lah ya. Segancang-gancangnya manusia juga nggak mungkin segancang itu gitu buat nyampe sana. Dan gitu. Ini kedengaran jelas manggilnya cewek. Iya mbak, ya kan kita pikirnya mau pesen makan ya pasti langsung refleks tuh. Kalau prama tuh gercep bangun kalau ada yang udah bilang mbak, gitu. Nggak ada orang. Udah sampai 4 kali nggak ada. Mau minta minum kali ya. Iya. Selama perjalanan ini lumayan. Nggak ada. Terus temen juga pas aku tanya-tanya sama kejadian kayak gitu, kalau dia tuh di kereta yang beda. Tapi keretanya, aku waktu itu keretanya arah utara, temen aku arah selatan. Sama rangkaiannya masih rangkaian kereta yang dulu tuh. Ya kayak gitu, ada yang mbak katanya. Tapi kalau dia bedanya di kursinya tuh ada, jadi kan ini bar, ini kursi. Nah yang kru yang dua tuh ada di kursi duduk, yang kru yang 2 lagi di bawah bar tuh nunggu penumpang. Ada yang manggil mbak, terus dia berdiri. Logikanya juga kalau misalnya ada orang kan pasti yang di luar bar dulu dong, yang nyambut penumpangnya, yang nawarin mau pesen makan apa gini-gini. Ini nggak ada. Itu yang 2 sibuk main HP gitu atau lagi ngobrol malah. Terus ditanya sama temen aku, iya tadi ada yang beli. Gak ada, orang dari tadi nggak ada yang beli katanya. Nggak ada yang terus datang gitu ya? Iya nggak ada yang datang. Terus siapa tuh Cen? Tadi ada yang manggil mbak, nggak tahu tuh Cen, kayak gitu. Itu jangan-jangan di titik yang sama kali ya? Bisa jadi karena sih. Arah utara arah selatan pas lewat selalu di titik itu. Kata seniorku sih dulu, tiap lewat jembatan itu pasti ada yang jahilin. Jembatan apa ya nama jembatannya, karena banyak sih yang kita lewatin jembatan. Katanya konon tuh di situ dulu ada yang bunuh diri. Ada yang bunuh diri. Jadi kayak tiap lewat jembatan situ pasti kita tuh dijahilin. Ya iseng lah mungkin. Bisa jadi pas lewat titik itu ya. Iya. Dipanggil mbak itu ya. Mbak. Iya, kalau yang aku mikir ya udah mungkin manusia bercanda doang. Tapi yang pas teman aku jelas loh 2 orang kru diem di depan, kursi. Masa sih nggak bisa nyambut penumpang gitu buat makan? Pernah sampai ada yang ngelihat sosoknya jelas nggak sih? Mungkin teman-teman lain ada. Kalau aku sih nggak pernah. Kamu nggak pernah. Biasanya yang pernah kamu dengar deh ceritanya itu ngelihat apa sih? Kayak di kereta apinya itu di decknya misalnya, di lorong keretanya. Di lorong kereta. Temanku dulu kan dinas kereta yang sama, yang arah Bandung Surabaya jam 10 malam itu berangkatnya. Berangkat dari Bandung jam 10 malam, nyampe Surabaya jam 10 pagi. Dia transit di stasiun Purwakarta kan. Naik turun penumpang di stasiun Purwakarta. Nah dulu tuh stasiun Purwakarta kakak pernah ngalamin nggak ada gerbong-gerbong yang jadul gitu loh, yang warna-warni, kereta-kereta bekas gitu disusun di stasiun Purwakarta. Ya buat jadi, pajangan lah itu. Iya, kalau sekarang udah nggak ada sih, udah dimusnahkan. Kalau dulu ada. Nah di gerbong itu kayak ada sosok aja, kuntilanak katanya, kuntilanak sama pocong gitu. Ada yang ngeliatin dari dalam gerbong itu. Dari dalam gerbong tuh ngeliatin katanya. Karena itu kan kereta-kereta zaman dulu yang udah bekas gitu, dipajang di stasiun Purwakarta itu gitu. Ngeliat katanya, ngeliatin. Kita lagi boarding nyambut penumpang tuh diliatin katanya. Sampai teman tuh pernah mau nganterin pesanan penumpang tuh dari gerbong kereta makan ke gerbong eksekutif 1, deket padahal cuman lewat lintas 1 kereta doang gitu. Karena dia sibuk mau nganterin pesanan, ada yang lagi duduk katanya mau turun ke kereta, sama pakai sosoknya tuh pakai baju seragam pramugari juga. Dia pikir temennya mau turun, mau boarding. Oh yaudahlah, dia anterin pesan. Pas balik lagi ternyata temennya ada lagi duduk di kereta makan. Wow. Terus dia nanya lah, Pak yang tadi ini mau turun siapa? Nggak ada, dari tadi juga ke Polsuska yang lagi berdiri gitu mau nyambut penumpang juga. Nggak ada, dari tadi saya di sini kok, nggak ada siapa-siapa. Praminya yang tadi boarding di pintu sebelah sana, katanya nggak di sebelah sini. Terus tadi siapa katanya? Jelas banget itu mah, jelas banget dia ngelihat. Males banget ya. Iya.
Aduh, Jadi ngeri. siapa Cana katanya, nggak tahu. Terus nanya ke temennya, kamu tadi boarding di pintu mana? Aku boarding di pintu eksekutif, nggak di pintu ekonomi katanya. Ih, terus tadi yang turun siapa? Di Purwakarta itu. Di Purwakarta, stasiun itu ya, Stasiun ada itu. rangkaian. Sekarang udah nggak ada. Nggak Ya? ada, sekarang udah nggak ada. Dulu Wah, ada. wow. Yang aku kepo sebenarnya masinis juga sih. Ya. Masinis kan biasanya dia paling depan lah ya. Iya. Dan kalau dari cerita yang kamu dengar nih, pengalaman masinis yang pernah kamu dengar nih, yang serem-serem, ada nggak sih? Ada sih, paling kayak mungkin ngelihat sosok gitu, dia kaget katanya. Tapi ya mau nggak mau dia karena harus nyetir, ya terabas aja. Katanya pernah ada tuh perempuan berdiri pakai baju kebaya kalau nggak salah. Waduh. Pakai baju kebaya gitu katanya berdiri. Terus dia pikir manusia kan, langsung dia nyalain klakson tuh yang paling tinggi gitu buat gitu. Ternyata tuh gak ada, udah diterabas. Ya udahlah, berarti pasrah mungkin nabrak manusia. Pas lihat di spionnya masinis ada dong di belakang lagi berdiri juga. Oke. Tuh. Udah lewat Saya nabrak. Terus lihat lagi. Iya, pas si lihat berdiri. ada berdiri belakang. Waduh. Katanya kayak gitu. Terus aku bilang, masa Pak? Iya, Cana jelas. Ngeri ya. Ngeri banget sih. Perjalanan Tapi kalau masinis sih udah biasa sih hal-hal kayak gitu sih. Udah nggak takut, udah nggak, ya udah ini tugas aku harus bawa penumpang mungkin selamat sampai ke stasiun tujuan. Jadi kalau ada horor-horor sih pasti masinis lebih banyak ya lihat kecelakaan, bekas kecelakaan atau apa. Tapi ya udah tugasnya dia gitu. Berapa lama sih pendidikan pramugari? Pendidikan pramugari kalau waktu itu cuma 1 minggu lah, 1 mingguan pendidikan pramugari. Kalau masinis mungkin lebih lama lagi. Masinis lama Kak, bisa sampai 6 bulan. 6 bulan 7 bulan buat dapetin SIM tuh, SIM izin mengemudi kereta. Oh iya. Iya, kan masinis juga ada SIM-nya. SIM kereta ya? Iya, surat bentuknya izin sama mengemudi. nggak sih? Aku nggak tahu sih. Kalau SIM motor kan C, SIM mobil A, kalau SIM kereta apa? Nggak tahu, tapi ada. KA gitu ya kayaknya. Iya, ada sih. Ditilang gue ngeluarin SIM kereta. Nih saya jangankan motor Pak, kereta ada juga bisa. SIM buat mengemudi keretanya. Oke. Berarti memang pekerjaan kamu ini bisa dibilang pekerjaan yang gak semua orang bisa ya. Kayaknya karena dari bisa fisik kalau ya. Belajar sih. Iya, kalau maksudnya fisik memang harus standby gitu kan. Mungkin kalau gue nggak tahu bisa nggak tahu nggak nih kayak, waduh harus standby malam, ngantuknya, teh apanya teh, begadang. Terus ada mungkin yang kalau ada apa-apa di mbak bangun kan gue. Ya, saya Mas, mohon maaf. Udah refleks banget gitu pram itu kalau udah dengar suara Mbak atau Mas, pasti semuanya udah langsung siap berdiri, udah ngorejat gitu, berdiri. Mau pesen apa, makan, minum gitu. Makanya mau denger Mbak apapun pasti bangun langsung gitu. Bangun, ya. Karena kan orang mau pesan makan bilangnya pasti Mbak atau Mas. Mbak, iya, Mas. Iya. Gitu. Tapi kereta api sekarang kayak gimana sih serunya? Kayaknya kalau misalnya dilihat tuh lebih nyaman. Lebih nyaman gitu ya. Pasti sih. Soalnya kan kalau dulu kereta aku rangkaiannya masih kereta lama ya Kak, yang warna putih itu. Sekarang udah semuanya, hampir semuanya kereta api itu stainless. Itu tuh ya kursinya lebih bagus, fasilitas-fasilitas di dalamnya tuh lebih banyak gitu, kayak mejanya sudah diperbaiki, kursinya bisa diputar balik. Terus ada lampu bacanya, segalanya udah enak lah. Udah nyaman lah ya sekarang banget. Ya. Wow. Cobain dong Kakak naik kereta. Iya dong, aku terakhir naik kereta tuh ke Jogja waktu itu, lumayan 12 jam apa ya? Kalau ke Jogja itu 8 jam. 8 jam ya? 8 jam. Iya, 8-9 jam. Berangkat ya, Bandung pagi, nyampe Jogja tuh sekitar asar. Iya, aku 3. Tuh berangkat jam 7 malam kalau nggak salah. Iya. Nyampe jam 4 pagi. Terus iya. berhenti sekali berhenti itu di Tegal jangan. Enggak. Okay. Kalau kereta ke Jogja itu lewat jalur selatan, dia nggak berhenti. Nggak berhenti stasiun Cirebon, nggak berhenti stasiun Tegal, itu yang arah utara. Oh, utara ya. Tapi sempat berhenti tuh di tengah-tengah situ, nggak tahu stasiun mana sebentar. Iya. Bukan itu ya. Oke. Saya pengen sih naik kereta api lagi. Ntar deh. Tapi kalau naik kereta api sekarang prosesnya kayak gimana sih yang kamu tahu di tengah pandemi nih? Kan kalau misalnya naik pesawat harus swab atau apa? Sama sih Kak, kereta juga harus ada surat rapid antigen atau surat genos, harus genos. Misalnya Kakak mau berangkat kereta malam nih, Kakak harus sudah genos dari pagi kalau bisa, karena kan genosnya berlakunya 1 kali 24 jam. Udah genos, udah rapid gitu dari paginya, jadi biar nanti datang ke
ke stasiun tuh tinggal ngasihin persyaratannya aja, tinggal naik kereta. Kalau di stasiun Bandung bisa genos langsung? Bisa genos langsung di stasiun utara ya? Di stasiun Bandung bagian utara, sama di stasiun Kiara Condong bagian utara. Oh, di Kircon Itu bisa. Wah, itu deket ya rumah gue tuh, Kircon. Boleh naik kereta. Boleh genos. naik kereta dong. Jadi Insan Muda, cerita-cerita ini ya mungkin cerita-cerita yang jadi mitosnya teman-teman pramugari dan pramugara kereta api. Tapi selebihnya kereta api ini masih berfungsi, masih oke. Bahkan sekarang dari fasilitasnya tuh lebih keren ya. Dari iya, kalau penumpang nggak tahu sih ya kan. Kalau penumpang sih nggak tahu ya ada yang ngalamin cerita horor atau enggak, tapi kalau kita kru ya pasti ada lah. Pasti ya, karena jangankan di kereta, di pesawat aja kan ada. Iya, mungkin di laut atau di mana tuh pasti Iya, ada pasti sih ada. kejadian Iya. horor kayak gitu. karena mereka tuh ada di mana-mana Insan Muda ya. Jangankan di kereta, mungkin di tempat kamu sekarang lagi nonton ini ya. Itu di belakang itu ada yang lagi duduk. Ada hantunya juga. Ada. Pernah Lagi sih merhatiin. waktu masa pandemi nih Kak, yang paling aku ingat tuh, kan aku masih kerja tuh ya masa pandemi itu sekitar bulan Februari atau Maret, tapi ada masa pandemi tuh kan kereta tuh satu rangkaian tuh biasanya 300 penumpang, 200 penumpang. Kalau waktu masa pandemi tuh paling cuma 29 orang. Satu rangkaian dari gerbong 1 sampai 8 tuh cuma 29 orang. Oke, terbagi-bagi lagi. Iya, 29 orang. Paling banyak tuh sekitar 60 orang. Jarang sih yang nyampe 100 gitu. Terus mungkin kan karena pesen tiketnya kursinya beda-beda ya. Ada satu ibu-ibu duduk di paling belakang, kereta ekonomi paling belakang. Terus waktu aku lagi mau selling tuh ke keretanya, mau nawarin makan sama minum, dia bilang sama aku, mbak apa ya bu, gimana, tolong dong saya pengen pindah tempat, pengen pindah kursi katanya, nggak mau duduk di sini bisa nggak katanya. Nanti ya bu, saya tanya dulu sama pak kondekturnya, karena kita nggak boleh Kak pindah kursi sembarangan. Kalau kereta jarak jauh kan udah ada. Meskipun kosong ya. Iya, meskipun kosong nggak boleh. Misalnya pindah dari kursi kanan ke kiri pun nggak boleh. Karena nanti kita nggak tahu kalau di stasiun selanjutnya ada yang naik atau enggak, kita nggak tahu. Jadi tetap harus izin dulu sama pak kondekturnya. Terus kenapa bu, katanya pengen pindah, katanya ada yang ngeliatin saya terus dari belakang katanya. Duduk katanya ngeliatin saya terus, saya takut katanya. Terus kata aku, iya bu, mana bu, nggak ada gitu kan. Iya dari tadi mbak, itu tuh di kursi itu dia nunjuk-nunjuk. Ngeliatin saya terus, karena saya itu perjalanan malam dari jam berapa ya, dari Bandung tuh jam 22.55, jam 11 ya. Pindah ya mbak, tolong dong mbak bilangin sama pak kondekturnya. Akhirnya aku telepon lah pak kondekturnya pas di rangkaian, bisa nggak pindah. Ya udah, akhirnya bisa pindah tadi ya. Terus aku tanya, emang ada bu? Ada mbak, katanya cewek, cina duduk ngeliatin terus cina. Ikut pindah jangan ya. Kenapa ibu nggak langsung ya, kenapa ibu nggak langsung pergi aja gitu kan, kataku. Bilang sama kita ya, dia pikir penumpang juga katanya. Oh iya. Terus pas kemudian nanya lagi ke aku, emang aku sendiri ya di gerbong ini? Iya, emang sendiri, kata kondektur juga bilang penumpang di paling belakang cuma satu kok katanya gitu. Oh iya, berarti emang nggak ada dong, bukan penumpang. Si ibu nih ya, iya, naik kereta api sendirian, minta satu gerbong sendiri. Iya. Ditemenin bu. Kenapa? Ya aku pikir kenapa nggak pindah langsung aja ya, mungkin karena dia mikirnya itu penumpang ya. Kita kan nggak pernah kenal ya, siapa yang tahu siapa yang naik, ya udah aja. Kenalan dong situ. Ngapain liatin saya? Saya di sini katanya. dari tadi. Ih serem. Oke, menarik banget. Terima kasih banyak nih cerita-ceritanya. Mungkin masih banyak, tapi nanti kita coba ngobrol-ngobrol lagi. Yang pastinya Insan Muda, fasilitas kereta api ini masih terbuka sampai sekarang, dan kamu masih bisa nih buat pergi ke luar kota menggunakan kereta api. Dan ini prosesnya juga bisa langsung kamu lakukan di stasiun kereta ya, untuk tes apa segala macam. Harus naik kereta. Harus Ayo, ya, naik cobain. Belinya bisa online sekarang bisa ya. Online sekarang lebih mudah. Iya, lebih mudah online, tinggal tukar, masuk naik kereta, jangan lupa tes dan prokesnya. Iya. Dan udah deh, nyaman. Nanti ditemenin sama pramugari kereta api yang ramah-ramah. Apapun yang kamu butuhkan, kamu tinggal duduk aja, santai, mungkin baca buku, laptop sekarang wifi udah ada juga ya. Ada mungkin di beberapa rangkaian aja sih, masih di beberapa rangkaian, belum ada semuanya ya. gitu. Bisnis mungkin gitu kan. Terus sekarang kan kita juga ada fasilitas dikasih masker. Oh, oke. Iya, Jadi kalau kalau kereta ketinggalan ada masker. Punya masker cadangan lah kalau nanti maskernya kotor atau apa, udah dapat fasilitas masker dari kereta. Luar biasa. Yuk pakai kereta api Insan Muda, cobain naik fasilitas yang sekarang. Dari Bandung misalnya ke deket-deket aja mungkin ya, ke Ranca Ekek gitu ya misalnya. Kalau itu kereta lokal sih, kereta lokal. Kan
nggak akan ada pramugari Iya, nggak akan pramugaranya. pramugara ya itu. Iya, kalau kereta lokal ya kereta lokal Iya, Bandung udah. Rancaikek doang, Rancaikek Bandung nggak akan ada. Nggak akan ada. Oh berarti agak jauh-jauh ya. Iya. Bukan ada. Yogyakarta, bisa Iya. Malang gitu ya kan, seru ya. Sip, terima kasih banyak Sama Kak. atas waktunya, atas ceritanya yang sangat luar biasa. Ini pengalaman banget sih. Akhirnya bisa ngobrol sama seorang pramugari kereta api. Dan semoga nanti next trip kalau misalnya gue naik kereta api itu bisa ketemu lah ya. Oh iya, Lagi. jangan dibikin jadi takut naik kereta, Iya. jangan banget. Ini mah Pengalaman krunya aja. pengalaman krunya aja. Iya. Ya Ini naik harus kan cobain. nanti ada penumpang rame-rame. Rame-rame gitu. sekarang mah kan Iya. udah bisa banyak kan ya rame-rame. Tetap prokes juga. Terima kasih sekali lagi. Iya. Terima kasih banyak Insan Muda yang udah nonton. Kalau kamu punya pengalaman seru nih ketika naik kereta api, kamu juga bisa share dan komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi di Nightmare Testing Misteri selanjutnya di Master Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan nonton Nightmare Testing Misteri ini sendiri.